Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 73. Kenapa tidak pulang? Sinta begitu sangat gelisah. Ia berjalan-jalan dalam kamar resort ini ditempatinya. Gimana caranya bisa keluar dari sini? Aku udah gak punya uang, pikirnya. Sinta harus menghemat uang sisa gajinya agar bisa naik busway ke kantor, karena memang posisi rumahnya sangat jauh dari kantor. Orang yang mengantar tadi siapa? Ucapnya mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Sinta memandang jam yang menempel dinding yang sudah menunjukkan jam 5 sore. Katanya tadi jam 4 mau ke sini. Ini sudah jam 5. Ucap Sinta yang sudah sangat cemas dan takut bahwa orang itu sudah meninggalkannya begitu saja. Sinta perlahan berjalan menuju ke pintu. Sinta buka pintu kamarnya dan memandang ke kanan dan juga ke kiri untuk melihat situasi. Sepi. Kalau langsung pulang ada mengejar nggak ya? Ucapnya dalam hati. Namun Sinta menggelengkan kepalanya. Nanti bisa panjang urusannya. Ponsel aku kenapa tinggal lagi? Pikir Sinta. Kenapa tadi aku nggak maksa untuk keluar dari sini? Pikirnya lagi. Kenapa bisa seperti ini? Sudahlah, uang nggak ada saja masalah yang datang. Ucapnya mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Sinta merasa sudah tidak tahan lagi ingin menangis ketika mengingat bagaimana caranya bisa keluar dari dalam rumah sakit. Sinta duduk di tepi tempat tidur dengan kaki yang turun ke lantai. Ayah, bunda, tolong Sinta, ucapnya yang mengingat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Bagaimana dengan adik kalau sampai Sinta enggak pulang karena tertahan di sini? Ucap Sinta yang mengingat adiknya satu-satunya. Sinta tahu perlakuan tantenya begitu sangat tidak baik terhadap adiknya, dan mereka berdua harus tetap bertahan tinggal di rumah omnya karena memang tidak memiliki saudara. Sinta sudah tidak mampu menahan tangisnya. Sinta menangis. Sebenarnya tadi apa yang terjadi? Kenapa aku harus dibawa ke sini? Padahal aku baik-baik saja. Ucap Sinta yang masih tidak tahu apa yang terjadi. Menurut ucapan pria itu menjelaskan, sebab Sinta sangat tidak mengerti. Yang Sinta tahu, dia sudah berada dalam rumah sakit. Sinta menjat-menjat pahanya, menghilangkan rasa kecemasan di hatinya. Berulang kali Sinta memandang ke pintu, berharap ada seseorang buka pintu kamarnya, namun sudah pasti bukan perawat atau dokter yang diharapkannya. Sinta sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Sinta hanya bisa menangis memikirkan cara untuk keluar dari rumah sakit. Apa mengatakan kepada rumah sakit bahwa aku bekerja di perusahaan? Kira-kira mereka mau ngasih waktu nggak ya, supaya besok aku bisa datang ke sini membayar uang rumah sakit? Ucap Sinta penuh harap. Sinta mengusap air matanya dan berencana untuk merendahkan dirinya menuju ke meja pendaftaran. Sinta ingin minta keringanan dari rumah sakit. Sinta begitu sangat terkejut ketika pintu yang tadi akan dibukanya sudah terbuka lebih dulu. Sinta begitu sangat senang dan juga lega ketika melihat yang buka pintu adalah pria yang tadi mengantarkannya. Mau kemana? Tanya David yang tersenyum memandang Sinta. Mau keluar? Ucap Sinta. David sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi tunggu sebentar dulu. Dokter akan datang ke sini untuk memeriksa kondisimu, ucapnya. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya sangat sehat, ucapnya memegang pelipis keningnya. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu yang benar-benar sangat baik, sehingga saya tidak takut bila kamu keluar dari sini, ucap David kembali menutup pintu yang ada di belakangnya. Sinta hanya bisa diam dan mengikuti langkah pria itu. Sinta duduk di tepi tempat tidur, sedangkan David duduk di kursi yang ada di dalam kamar. Masuk, ucap David ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. Permisi Pak David, ucap dokter pria yang memakai kacamata.
Dokter itu tersenyum menang Sinta. Ia duduk di tepi tempat tidur. "Bagaimana kondisinya Sinta?" ucapnya yang memanggil nama Sinta. Dokter itu sudah mengetahui nama Sinta dari perawat yang tadi datang ke kamarnya untuk mengisi biodata pasien. "Kondisi saya sangat baik," ucap Sinta yang sedikit tersenyum. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi saya tetap harus memeriksa Sinta terlebih dahulu sebelum Sinta pulang," ucap dokter itu yang tersenyum ramah dan meletakkan alat stetoskop di telinga. "Apa Sinta bisa berbaring sebentar?" ucap dokter tersebut. Sinta menganggukkan kepalanya dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sinta hanya diam ketika dokter itu meletakkan alat yang berbentuk bulat itu di dadanya. Dokter itu juga meletakkan alat itu di bagian perutnya. "Sinta, ini sakit perutnya bisa semakin parah bila Sinta sering tidak makan siang," ucap dokter itu memperingatinya. "Saya selalu bawa obat bila sakit perut," ucap Sinta yang sedikit tersenyum. "Bila kondisi lambung seperti ini, obat tidak akan mampu lagi mengatasinya. Jadi sebaiknya jaga lambung, jangan sampai terlambat makan," ucap dokter tersebut menjelaskannya. "Iya Pak Dokter," jawab Sinta yang tidak ingin permasalahkan. Sinta hanya ingin secepatnya bisa keluar dari rumah sakit. "Saya akan berikan resep untuk lambungnya. Tapi ingat, wajib makan secara teratur. Tidak perlu banyak, tidak apa-apa. Yang penting sedikit namun sering. Itu cara agar mengobati lambung yang sudah mulai menipis," ucap dokter tersebut menasihatinya. Sinta menganggukkan kepalanya. "Saya boleh pulang kan?" ucapnya. "Iya boleh, ini resepnya. Obatnya bisa diambil di apotek," ucap dokter tersebut setelah mencatatkan resep untuk pasiennya. "Terima kasih Pak Dokter," ucap Sinta. Dokter itu menganggukkan kepalanya. "Saya akan mengantar kamu ke kantor. Barang-barang kamu masih di kantor kan?" ucap David pada Sinta yang saat ini sudah berjalan di sampingnya. "Iya Pak," jawab Sinta yang masih belum mengetahui siapa nama pria yang ada di sampingnya. Tadi Sinta mendengar dokter itu manggilnya David, namun nama itu begitu familiar baginya. Namun Sinta masih tidak tahu siapa itu David. David berjalan bersama dengan Sinta untuk membeli obat di apotek. "Kamu tunggu saja di sini, saya akan mengambil obatnya," ucap David. "Mau Pak, saya ikut saja. Soalnya nanti saya takut kalau saya tidak tahu aturan makannya," ucap Sinta. "Iya, kau benar. Ayo," ucap David akan berjalan bersama dengan Sinta menuju ke apotek. Sinta mendengarkan penjelasan dari apoteker yang memberikan obat untuknya. Sinta mengangguk-angguk kepalanya sambil memandang botol obat yang diberikan oleh apoteker tersebut. Setelah tahu aturan minum obatnya, David membayar uang untuk obat tersebut dan kemudian meninggalkan rumah sakit. Sinta seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Sinta berjalan di belakang David. Sinta begitu sangat tidak tahu dengan orang yang saat ini bersamanya. Namun, Sinta juga tidak berani untuk banyak bertanya. Sinta hanya diam mengikutinya. "Apa jalan saya terlalu cepat?" ucap David yang memandang ke belakang dan menghentikan langkahnya. Chapter 74. Selalu ramai. "Apa jalan saya terlalu cepat?" ucap David yang memandang ke belakang dan menghentikan langkahnya. Dengan cepat Sinta menghentikan langkahnya ketika melihat David sudah berhenti di depannya. "Tidak Pak," jawabnya. "Jadi, kenapa berjalan di belakang saya?" tanya David. "Saya tidak enak Pak bila jalannya sejajar dengan Bapak," ucap Sinta yang melihat pakaian pria di depannya yang memakai jas rapi. Melihat tampilan pria itu, terlihat bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Sedangkan dirinya hanya memakai baju seragam berwarna biru pekat yang memiliki tulisan cleaning service di belakang punggungnya. Clarissa mensakandasi suaminya. Clarissa tersenyum memandang wajah suaminya. "Kenapa senyum-senyum melihat abang?" tanya Fatir. Clarissa begitu sangat malu ketika suaminya mengetahui bahwa dirinya sedang tersenyum saat melihat wajah suaminya.
Dengan cepat Clarissa menggelengkan kepalanya. "Lihat apa?" tanya Fatir sedikit menarik hidung istrinya. "Abang tampan," ucap Clarissa yang begitu sangat malu ketika mengeluarkan pujian tersebut. Clarissa selalu memperhatikan wajah tampan suaminya secara diam-diam. "Kalau itu nggak perlu dikasih tahu, semua orang juga sudah tahu kalau abang itu sangat tampan," ucap Fatir dengan kepercayaan diri yang tinggi. Clarissa memajukan bibirnya. Clarissa tidak senang ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Clarissa menjauh dari tubuh suaminya. Fatir tidak mengerti melihat sikap istrinya. "Apa aku salah bicara?" ucapnya di dalam hatinya. Fatir tidak pernah merasa bahwa perkataannya akan membuat istrinya begitu sangat marah. "Kenapa, Dek?" tanyanya. "Risa nggak mau lagi masakan dasi abang," ucap Clarissa. Clarissa merasakan dadanya begitu sangat panas ketika membayangkan banyak wanita yang memandang wajah tampan suaminya di kantor. Clarissa juga begitu sangat sedih ketika dia tidak bisa datang kantor milik suaminya untuk makan siang bersama. Clarissa ingin keberadaannya diketahui semua orang. Clarissa merasa sangat takut kehilangan suaminya. Clarissa tidak berani untuk meminta agar datang ke kantor suaminya. Clarissa tidak ingin ada banyak pembicaraan tentang dirinya dan juga suaminya, sehingga Clarissa harus memilih untuk bersabar menunggu suaminya di rumah setiap waktu. "Sayang, ini dasinya belum benar," ucap Fatir mendekati istrinya. Namun istri dengan cepat memberikan isyarat dengan tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak ingin suaminya mendekatinya. "Sayang, abang tadi cuma bercanda." "Tidak, abang tidak tampan. Mana ada yang mau dekat-dekat sama abang," ucap Fatir berusaha minta pengertian dari istrinya. Clarissa menggelengkan kepalanya. "Siapa yang bilang abang tidak tampan?" ucapnya. Fatir diam saat memandang wajah istrinya. Ia begitu sangat marah kepadanya. Fatir tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Fatir hanya diam menatap istrinya. "Sudah, pergi," ucap Clarissa tidak mau mendekat dengan suaminya. "Adek, temankan abang sampai depan," ucap Fatir mengingatkan bahwa istrinya selalu mengantarnya hingga ke tempat di mana posisi mobil sudah menunggunya. Istrinya selalu melakukan hal tersebut setiap hari. Ketika Fatir akan berangkat ke kantor, Fatir menarik nafas panjang dan menghembuskannya. "Abang belum sarapan, sayang. Abang mau makan," ucap Fatir masih diam sambil menunggu jawaban istrinya. Namun, wajah istrinya tidak ada berubahnya. Wajah istrinya terlihat sangat tidak senang ketika melihatnya. "Sayang papi, tolong papi dong. Mai marah sama papi pagi-pagi. Sayang, kalau seperti ini, papi nggak semangat kerja. Nanti kita dapat uangnya sedikit," ucap Fatir yang memandang perut istrinya. Clarissa tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Clarissa kemudian mengusap perutnya dan menyadari bahwa saat ini ada anak sedang tumbuh dan berkembang di dalamnya. "Abang ingat ya, di kantor jangan pandang-pandang wanita lain," ucapnya yang kembali mendekati suaminya dan kembali memasakkan dasi suaminya. Fatir tersenyum memandang istrinya. Wanita hamil perasaannya sangat tidak stabil dan Fatir sangat memahami itu. Dalam seketika istrinya marah begitu saja, namun rasa marah itu langsung hilang dan istrinya kembali seperti tidak ada apapun yang terjadi. "Sudah siap," ucap Clarissa yang tersenyum lebar ketika Clarissa sudah selesai masakan dasi suaminya. Dan Clarissa sudah bisa memastikan bahwa saat ini penampilan suaminya sudah sangat rapi. "Terima kasih ya sayang, ini hadiahnya," ucap Fatir mencium bibir istrinya. Fatir mencium bibir istrinya berulang-ulang kali. "Sudah, jangan cium lagi. Tapi katanya mau makan," ucap Clarissa yang tersenyum. "Iya, abang pengen makan, Dek. Kita sarapan," ucap Fatir. "Iya," ucap Clarissa yang kemudian memegang tangan suaminya. Clarissa turun ke bawah bersama dengan suaminya. Clarissa tersenyum ketika memandang Devan yang sudah berpenampilan rapi dengan memakai baju seragam sekolahnya. "Siang Mami sudah sangat ganteng," ucap Clarissa yang tersenyum mencium milik Devan kanan dan juga kiri. "Terima kasih Mami, Mami juga selalu terlihat cantik di mataku," ucap Devan tersenyum dan mencium pipi Clarissa.
Jangan pernah memuji mamimu, karena mami adalah milik papi, ucap Fatir yang memandang putranya. Pria itu terlihat begitu sangat tidak suka ketika putranya memuji Clarissa. Bang, kalau marah lihat-lihat. Masa sama Devan seperti itu? Ucap Clarissa memegang pipi Devan dan kembali menciumnya. Clarissa sangat senang mencuri bulat anak laki-laki tersebut. Fatir diam ketika benar ucapan istrinya. Fatir begitu sangat malu ketika ia bersikap seperti anak kecil. Fatir tidak mengerti mengapa dia bisa bersikap seperti ini. Di mana sifat dewasa dan wibawanya? Fatir tidak menyangka bahwa dirinya akan begitu sangat tidak suka bila mendengar kata tersebut dari anaknya sendiri. Fatir kemudian tersenyum ketika menyadari bahwa putranya mungkin ini baru merasakan kasih sayang seorang ibu. Jangan banyak cerita, duduk di sini sarapan, ucapnya yang mengangkat tubuh putranya dan mendudukkannya di atas kursi makan. Pagi-pagi sudah ramai, ucap Haryati yang dari tadi memperhatikan putra dan juga cucunya. Haryati tidak tahu bahwa putranya terlihat begitu sangat memperhatikan Clarissa, walaupun terhadap anaknya sendiri. Iya ma, Bang Fatir ada-ada saja, ucap Clarissa duduk di depan Haryati. Clarissa tersenyum dengan sangat manisnya, seperti setiap hari dilakukannya ketika berjumpa dengan papa dan mama. Clarissa menyiapkan sarapan untuk suaminya, yaitu roti. Devan makan juga pagi ini memakan roti. Sarapan pagi di rumah ini seperti sarapan Eropa, yang mana mereka akan mengkonsumsi roti di setiap pagi hari. Berbeda dengan Clarissa lebih memilih untuk makan nasi goreng seperti yang ada di piring saat ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.